Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hari Nugroho Trijulianto dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23 dengan NIM akhir 037. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi dan juga analisa PWM. Nah, ini merupakan mata kuliah dari Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Mungkin langsung aja kita mulai masuk ke dalam materinya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin-poin penting, diantaranya yaitu mengenai Arduino Mega dan juga ESP32S2 Mini, PWM, frekuensi PWM, duty cycle, PWM, resolusi PWM, PWM inverting, PWM non-inverting, dan geser fast PWM. Nah, nanti juga akan saya perlihatkan antara percobaan 1-6 yang membahas mengenai materi-materi tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengenai Arduino Mega dan juga ESP32S2 Mini. Untuk Arduino Mega 2560 sendiri merupakan papan microcontroller berbasis ATmega 2560 yang dirancang untuk sistem dengan tingkat kompleksitas tinggi, khususnya pada bidang otomasi, robotika, dan interfacing. Board ini bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz serta didukung memori besar yaitu 256 KB flash, 8 KB SRAM, dan 4 KB EEPROM, sehingga mampu menjalankan program yang kompleks dan juga stabil. Selain itu, Arduino Mega memiliki 54 pin digital input-output, 16 pin analog, 15 pin PWM, serta 4 port komunikasi serial UART. Nah, yang memungkinkan pengendalian banyak sensor dan juga aktuator secara bersamaan. Keunggulan utamanya adalah kapasitas pin dan juga memori yang besar. Meskipun ukurannya lebih besar dan konsumsi daya lebih tinggi dibandingkan Arduino Uno, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi otomasi dan juga kontrol skala menengah hingga besar. Selanjutnya yaitu mengenai ESP-S2 Mini. Ini adalah papan microcontroller berbasis ESP32S2 yang memiliki keunggulan utama pada konektivitas Wi-Fi dan ukuran fisik yang ringkas. Board ini dirancang untuk aplikasi Internet of Things atau IoT, sistem monitoring, dan kontrol jarak jauh. SPS2 Mini bekerja pada tegangan 3,3 volt dan telah dilengkapi modul Wi-Fi terintegrasi, sehingga dapat langsung terhubung ke jaringan tanpa memerlukan modul tambahan. ESP-S2 Mini memiliki jumlah pin input-output yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Arduino Mega, namun sudah mendukung fitur-fitur penting seperti PWM, ADC, SPI, dan juga I2C. Nah, untuk menghubungkan sensor dan juga aktuator, board ini menggunakan USB Type-C untuk pemrograman dan juga satu daya serta mendukung pemrograman melalui Arduino IDE dan MicroPython. Nah, dengan ukuran yang kecil ini, konsumsi daya yang rendah dan juga kemampuan komunikasi nirkabel. ESP-S2 Mini sangat cocok digunakan pada aplikasi IoT, smart system, dan juga monitoring berbasis jaringan. Selanjutnya yaitu mengenai PWM, frekuensi PWM, duty cycle, resolusi PWM, PWM inverting, PWM non-inverting, dan juga geser fast PWM. Nah, pulse width modulation atau yang biasa kita sebut sebagai PWM adalah teknik pembangkitan sinyal digital yang menyerupai sinyal analog dengan cara mengatur lebar pulsa dalam satu periode. Parameter utama PWM meliputi frekuensi PWM, yaitu jumlah siklus pulsa per detik yang menentukan kehalusan kontrol dan juga respon beban. Nah, serta duty cycle yaitu persentase waktu sinyal bekerja pada kondisi high dalam satu periode yang menentukan besar kecilnya daya atau tegangan efektif yang diberikan. Selain itu, resolusi PWM menunjukkan tingkat ketelitian pengaturan duty cycle. Biasanya dinyatakan dalam bentuk bit, di mana semakin besar resolusinya, maka akan semakin halus perubahan output yang dihasilkan. PWM sendiri memiliki beberapa mode pengaturan, yaitu non-inverting, di mana duty cycle berbanding lurus dengan level output, yang mana semakin besar duty cycle, maka semakin besar outputnya. Dan inverting PWM, di mana hubungan tersebut dibalik, yaitu duty cycle semakin besar akan menghasilkan output yang kecil. Nah, geser fast PWM atau fast shifting adalah teknik penggeseran posisi pulsa terhadap waktu referensi tertentu tanpa mengubah frekuensi yang sering digunakan untuk mengurangi noise. Nah, dengan mengatur sinkronisasi atau membagi beban daya pada sistem kendali motor dan juga power elektronik.
Baik, yang berikutnya yaitu mengenai pembahasan program yang kita gunakan untuk mengatur kecepatan motor menggunakan PWM. Nah, di sini kita klik aja main CPP-nya. Ya, di sini kita menggunakan board Arduino, tapi kita atur di sini untuk setupnya channel berapa, dan ini kita menggunakan misalkan pin 5 dan juga pin 7 seperti itu untuk mengatur PWM. Dan selanjutnya yaitu kita atur duty cycle. Di sini ada frekuensi, resolusi, duty cycle yang pin 5 dan juga duty cycle pin ke-7 seperti itu. Dan program main CPP ini didapatkan seperti biasanya dengan meminta kursor AI ini untuk mendevelop suatu program untuk yang digunakan, misalkan di sini untuk Arduino juga seperti ESP32 seperti itu. Nah, di sini untuk pemrogramannya seperti itu. Dan untuk tampilan GUI-nya kita juga seperti biasa minta lewat prompt AI, kemudian akan dibikinkan seperti ini. Dan nanti ketika ada yang error, kita juga bisa meminta prompt AI ini untuk memperbaikinya seperti itu. Dan di sini untuk PWM controller QI tampilannya berbasis Python seperti itu. Mungkin kita bisa langsung aja jalankan dan akan tertampil seperti ini. Ibaratnya ini HMI-nya gitu ya, atau user face-nya. Dan kita di sini untuk memilih COM nantinya apabila sudah disambungkan dengan Arduino maupun ESP, itu tersambung di COM berapa. Kita bisa mengatur dengan slider ini besaran PWM, frekuensinya, lalu mengatur resolusinya berapa bit, dan duty cycle-nya untuk PWM pin ke-5 ini untuk yang non inverting, dan untuk ke-7 ini adalah untuk yang PWM inverting. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat pada saat percobaan. Baik, di sini kita akan lakukan percobaan yang pertama. Di sini adalah rangkaian dari untuk menjalankan percobaan pertama. Nah, kita sudah membuat program melalui kursor dan ini adalah berbasis Python. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada grafik dari PWM itu sendiri dan bisa dilihat di osiloskop juga. Lalu kita atur besaran PWM-nya di HMI-nya. Nah, kita atur frekuensinya berapa hertz, di situ kita atur dan akan berubah sesuai frekuensi yang kita atur sinyal PWM-nya seperti ini. Semakin besar atau semakin kecil seperti itu. Nah, kita juga bisa mengatur besaran duty cycle. Dengan semakin besarnya duty cycle akan berakibat seperti apa pada gelombangnya bisa kita lihat di sini. Selain itu, kita juga bisa mengatur besaran bit dari 6 bit hingga maksimal. Misalnya dalam percobaan ini kita diminta buat menginputkan sebesar 10 bit. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke percobaan nomor 2. Nah, di sini adalah mengatur dengan 2 pin PWM. Nah, di sini kita atur besaran PWM-nya melalui HMI yang ada pada laptop. Dan akan kita tampilkan juga di osiloskop yang untuk memantau besaran sinyal-sinyal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya besar kecilnya sinyal itu ketika kita atur frekuensi maupun duty cycle dari percobaan nomor 2. Nah, ini kita atur duty cycle-nya misalkan 50% seperti ini. Nah, kita juga di sini akan mencoba antara inverting dan non inverting. Tadi terlihat bahwasanya ketika kita atur duty cycle-nya di 75%, itu akan terjadi beberapa perubahan dalam sinyal tersebut akan mengecil atau membesar seperti itu. Selanjutnya percobaan yang ketiga. Nah, percobaan ketiga ini kita menambahkan slider untuk menggeser fast. Nah,
di sini kita lihat ada dua gelombang pada osiloskop. Ada yang warna kuning dan juga warna biru. Nah, kita atur gelombangnya menggunakan geser fast. Geser fast itu bisa kita lakukan di slider yang ada tertampil pada tampilan HMI-nya. Jika kita geser, maka akan tertampil juga di osiloskop itu gelombangnya mengalami pergeseran. Selanjutnya itu percobaan yang keempat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di coba yang keempat itu sebenarnya sama seperti percobaan pada nomor 1. Namun kita menggunakan mikrokontroler yang berbeda. Di sini kita menggunakan ESP S2 Mini atau Wemos Lolin S2 Mini. Kita disuruh untuk membuat duty cycle mengatur duty cycle PWM antara 0 sampai 100 dan juga frekuensinya, serta mengatur beberapa resolusi bit yang diminta. Misalkan di sini ada 10 bit. Oke, Nah, kita lihat di sini pada percobaan keempat kita menggunakan ESP32 S2 Mini. Kita beralih ke tampilan HMI-nya. Kita atur duty cycle-nya dan juga frekuensinya. Ini kita atur, misalkan duty cycle di situ tertampil 50%. Lalu kita lihat dengan frekuensi 1 Hz, maka bisa kita lihat grafiknya seperti ini. Akan terjadi pendempetan antar grafiknya. Lalu kita atur lagi. Kita perbesar besaran frekuensi yang ada pada HMI. Lalu akan memunculkan grafik yang seperti apa, bisa kita lihat pada tampilan osiloskop. Nah, seperti ini, maka grafiknya akan memanjang. Lalu kita atur besaran duty cycle-nya, kita perbesar dan kita atur 6 bit menjadi 9 bit di situ dengan duty cycle 45% serta frekuensi yang kita ubah, maka akan menampilkan gelombang yang berbeda pada tampilan osiloskop seperti ini. Kita bisa lihat jarak antara satu dengan yang lainnya itu lebih besar daripada yang pertama tadi, seperti itu. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke percobaan kelima. Oke, kita akan memulai. Pada percobaan kelima ini sebenarnya sama dengan, kita langsung gabung saja percobaan kelima dan juga keenam, yaitu dengan membuat dua pin PWM dengan frekuensi dan juga resolusi optimal, dengan pin PWM A sebagai non-inverting dan juga pin PWM B sebagai inverting. Lalu kita akan memvariasikan duty cycle-nya antara 0 sampai dengan 100%. Nah, di sini juga untuk percobaan keenam kita hanya menambahkan slider untuk menggeser fasanya. Mungkin bisa kita Percobaan kedua yaitu memvariasikan duty cycle dengan versi yang PWM inverting dan non inverting. Di sini kita menggunakan settingan frekuensi 1,4 atau ya 1,5 lah ya. Frekuensinya Ya, di sini 1,4. Nah, kita duty cycle yang akan kita variasikan dengan resolusi PWM ya. Kita menggunakan yang 10 bit. Kita juga akan memvariasikan yaitu inverted PWM dan non inverted PWM. Oke, Kita coba dulu yang inverting di sini. Yang inverting di sini kita bisa lihat kita menggunakan duty cycle 50% dengan versi inverted PWM. Nah, gimana hasilnya jika kita ubah ke non inverted PWM? Nah, seperti berikut. Nah, kenapa tidak berubah? Dikarenakan duty cycle-nya masih 50%. Coba kita ganti ke 75%. Nah, 75%, oke.
kita dari non inverted, jadi tidak ada kita perubahan akan antara inverted balikan dan inverted. menjadi Kita ubah inverted. ke Oke, dalam 3, 2, dan kita ubah inverted dan juga non inverted. Nah, seperti di sini berikut. terjadi perubahan. Oke, itu sudah cukup pada untuk dua mengetahui bahwa PWM yang bisa di-invert dan non inverted akan menghasilkan output berupa PWM yang terbalik. Oke. Inverting seperti itu. Baik, sekalian percobaan 6 adalah demikian. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan keseluruhan praktikum, implementasi dan juga analisa PWM, dapat disimpulkan bahwa teknik PWM merupakan metode yang efektif untuk mengendalikan daya dan sinyal analog semu menggunakan keluaran digital microcontroller melalui pengaturan duty cycle, frekuensi, dan resolusi PWM. Sistem mampu mengontrol kecepatan motor, intensitas LED, respon aktuator secara halus, dan juga presisi sesuai kebutuhan aplikasi. Selain itu, pemahaman terhadap mode PWM non-inverting dan juga inverting serta geser fasa memberikan wawasan penting dalam optimasi kinerja sistem, terutama untuk mengurangi noise, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kestabilan sinyal. Praktikum ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter dan juga mode PWM yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa sistem kendali, sehingga menjadi dasar penting dalam perancangan sistem otomasi dan elektronika terapan. Baik, mungkin cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hari Nugroho Triyulianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.